Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man istaqama ala sunanihi ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ingin mengajak kepada kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara semua kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat rumah, nikmat kesehatan, nikmat fisik yang kuat, nikmat fisik yang lengkap, nikmat keluarga, adanya anak, istri yang salehah insyaallah, dan keluarga yang lengkap. Seharusnya kita sudah selesai untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Kenapa? Karena nikmat tersebut merupakan nikmat dunia yang pada umumnya Allah berikan kepada semua makhluk. Kita bisa melihat orang kafir, orang yang tidak beriman juga mendapatkan apa yang orang Islam dapatkan. Bahkan terkadang seakan lebih banyak apa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir dibanding apa yang diberikan kepada kita yang sudah taat, mungkin sholat 5 waktu, mungkin sudah istiqomah dengan sholat malamnya, yang sudah istiqomah dengan sholat duhanya, sedekahnya, tapi mungkin kehidupan dunianya lebih baik mungkin orang-orang kafir tersebut. Maka kita sebenarnya sudah harus selesai untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Allah memberikan nikmat dunia berapapun banyaknya, kita seharusnya sudah ridho dengan itu. Yang harus kita berlomba-lomba untuk selalu bersyukur, memperbaharui rasa syukur kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak manusia yang diberikan hidup oleh Allah di dunia ini tetapi kemudian memilih jalan selain daripada jalan Islam. Dan di antara orang-orang yang memilih jalan Islam tersebut, ada orang-orang yang kemudian tidak bisa hadir sholat subuh di masjid seperti kita. Ada orang-orang yang susah sekali bangun sholat malam. Ada orang-orang yang susah sekali untuk menggerakkan lisannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat seperti inilah yang harus kita syukuri. Dan yang paling terpenting lagi, di antara semua orang yang mungkin sudah istiqomah dengan ibadahnya, Allah Subhanahu wa taala kemudian mudahkan kita hadir di tempat ini, di tempat yang paling mulia dan paling nyaman, yaitu masjid. Di tempat yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya, sehingga Islam yang jauh-jauh dari tanah Arab sana, ya, yang kalau kita pergi ke sana mungkin puluhan juta, sampai ke rumah kita di sini. Itu berkat perjuangan Rasulullah. Maka nikmat inilah, nikmat belajar maksudnya, dan nikmat belajar ini nikmat belajar agama lagi, bukan belajar ilmu dunia. Maka sekali lagi saya ingin mengajak kepada kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, marilah selalu kita lantunkan, kita dawamkan, kita istiqomahkan salawat dan salam kepada guru kita, kepada bapak kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang paling terakhir, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia terbaik yang pernah dihadirkan Allah di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Saya rindu dengan saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Para sahabat kemudian mengatakan, "Alasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu?" Kata Rasulullah, "Bal antum ashabi." Kalian itu bukan saudara-saudaraku, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani, kata Rasulullah, humul ladzina lam yarawni walakin yu'minuna bi. Saudara-saudaraku, kata Rasulullah,
adalah mereka yang belum pernah melihatku tapi mereka mau beriman kepadaku. Maka semoga dengan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bisa mendapatkan syafaat kelak oleh beliau di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Doni tadi, bahwa insyaallah setiap ba'da salat subuh hari Sabtu kita akan mengadakan kajian rutin, kajian matan Safinatun Najah. Matan ini Bapak Ibu sekalian dipelajari di seluruh dunia, hampir di seluruh dunia, apalagi di pesantren-pesantren di Indonesia. Matan yang sangat tipis ini, yang kecil ini, tentang fikih dan juga tentang ada akidahnya sedikit. Jadi di permulaan itu kita akan belajar tentang akidah sedikit saja, tentang rukun Islam dan rukun iman, tentang syahadat dan seterusnya. Sangat bermanfaat. Karya Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami, beliau ini wafat di Jakarta rahimahullahu ta'ala. Dan perlu untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, di antara semua kitab syarah penjelasan dari Safinatun Najah ini, ada satu kitab yang namanya Kashifatus Saja. Kitab ini salah satu penjelasan daripada matan ini, Safinatun Najah. Dan penulis kitab Kashifatus Saja itu Imam An-Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Nah, itu orang Indonesia asli. Saya mau pakai kitab Kashifatus Saja itu, tapi qadarullahu wa masya'a fa'al, dapatnya kitab yang ini, kitab Nailur Raja bi Syarhi Safinatin Najah, ya, karya Syekh Ahmad As-Sayyid Ahmad bin Umar Al-Syatiri rahimahullahu ta'ala. Namun sebelum kita masuk di kajian ini, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Taib Bapak Ibu, nama lengkap saya Afandi Winata, biasa dipanggil Afandi, asalnya dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan. Nanti kalau mau lihat Bapak Ibu sekalian, tempat saya itu terpisah dari Pulau Sulawesi yang bentuk K itu, terpisah dari situ, tapi dekat situ ada pulau kecil. Nanti kalau di zoom in ada pulau paling timur di Pulau Sulawesi tersebut. Nah itu, jadi kalau ke tempat saya mesti naik kapal 4-5 jam itu. Kalau pesawat ada insya Allah. Pertanyaannya, Ustadz, kenapa sampai ke sini? Saya sampai ke sini karena pengabdian dari kampus. Saya lulus di salah satu kampus di Makassar, namanya Stiba Makassar, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar. Pengabdian selama 1-2 tahun lah di Bandung, insyaallah ta'ala. Alhamdulillah saya bersyukur dapat di sini, bukan dapat di Papua atau di Aceh, karena ada teman juga di seluruh Indonesia. Alhamdulillah semua alumni tahun ini, bahkan setiap tahun ditugaskan di daerah-daerah, di kota-kota, bahkan tidak sedikit yang ke pelosok-pelosok negeri yang tidak ada sinyal, tidak ada listrik. Tidak sedikit teman-teman saya yang diutus di situ. Maka sedikit bersyukur ditugaskan di Bandung sini. Semoga kita bisa merutinkan kajian ini, dan mungkin yang saya syukuri Bapak Ibu sekalian, dengan Islam ini kita kan nggak pernah tahu ya, kita nggak pernah nyangka bahwa kita akan bertemu di tempat paling mulia, dihadirkan dalam rangka hal yang paling mulia juga. Maka saya yakini itu bukan sebuah hal yang kebetulan. Saya yakini insya Allah mungkin di antara kita sini ada yang sudah mungkin tertulis namanya di surga nanti. Maka kita bisa saling mengingat nanti di akhirat, ketika mungkin saya atau ada di antara Bapak Ibu sekalian tidak ada di surga, maka teman-teman kita sekajian ini, teman-teman kita yang belajar ini bisa mungkin memberikan syafaat kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin langsung saja kita mulai. Saya langsung baca di kitab ini karena di sini ada juga kalimat matan yang ada di sini. Nah, kalau ini tidak ada penjelasannya, cuma matan saja. Ini biasa dihafal di kampus-kampus. Maka saya langsung baca di kitab penjelasannya. As-Sayyid Ahmad Ibn Umar, penulisnya, memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan, Nahmadukallahumma, kami memujimu wahai Allah,
Ya man asfaita min ibadikal mu'minin, wahai engkau yang memberikan sifat terhadap orang-orang mukmin. Man waffaqtahu litafaqquhi fiddin, engkau wahai Allah yang memberikan kemudahan untuk memahami agama ini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita memahami sebuah ilmu, termasuk ilmu agama, ketika kita mudah dalam beribadah, itu sebenarnya bukan karena kekuatan kita. Jangan seperti Qarun yang ketika ditanya, innama utitu min ilmin indi, kata Qarun. Ketika Qarun ditanya, wahai Qarun, kenapa kamu bisa sampai kaya seperti ini, kamu mempunyai jabatan yang seperti ini? Seperti yang kita ketahui ya, Qarun itu Bapak Ibu sekalian, saking kayanya, kunci berangkasnya itu harus dipikul orang-orang ya. Jadi kalau Raffi Ahmad pamer kekayaan di YouTube, itu udah ketinggalan. Qarun pamer kunci berangkas, dikasih lihat di orang-orang. Ketika Qarun ditanya, kenapa kamu bisa sampai seperti ini, kata Qarun, itu karena ilmu saya. Itu kata Qarun tuh. Akhirnya diazab oleh Allah. Nah, maka kita jangan seperti Qarun. Ketika sudah sholat subuh berjamaah, mampu memahami sebuah ilmu, kembali kepada Allah. Oh, ini punya Allah, ini titipan dari Allah. Wa nashkuruka ala ma 'allamta wa hadaita wa qawwamta. Kami bersyukur, kata beliau, kami bersyukur atas apa yang telah engkau ajarkan, engkau berikan petunjuk, dan engkau luruskan. Ketika kita salah kemudian diluruskan, itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'aluka an tusalliya wa tusallima ala sayyidil mursalin Muhammadin as-sadiqil amin. Beliau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon kepada Allah agar memberikan salawat kepada beliau, as-sadiqil amin, seorang yang shadiq, yang benar, al-amin, yang terpercaya. Maka ketika ada umatnya yang mengaku pengikut Nabi tapi kemudian tidak bisa berkata jujur, tidak bisa dipercaya, maka sebenarnya itu tidak termasuk umat beliau. Maka bagi siapa yang mengaku umat beliau, teladanilah beliau dengan dua sifat ini, kemudian sifat-sifat yang lain akan mengikuti. Sebelumnya Ustaz sampai jam berapa Ustaz? 45 menit ya? Kita sampai jam 6 aja ya? Enggak, sampai jam 5:30, sampai jam 5 lewat. Iya, sampai syuruk insyaallah. Wa ala alihi sufunin najah, dan kepada keluarganya pemilik kapal-kapal keselamatan. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika kita ingin belajar, maka yang paling utama kita menjadikan referensi itu harus orang-orang terdekat beliau, karena orang-orang terdekat beliaulah yang paling pertama mendapatkan risalah ini. Wa ashabihil huda, dan salawat tersebut semoga sampai kepada sahabat-sahabatnya yang diberikan petunjuk. Itu pendahuluannya. Amma ba'du, kata beliau, fa innahu lamma kana minal muqarrari fi ba'dil ma'ahidi al-ilmiyah bi madinati Tarim al-Mahmiyah tadrisu kitabi Safinatin Najah lil mubtadi'ina min sigharil muta'allimin. Jadi maksudnya Bapak Ibu sekalian, Safinatin Najah ini sebenarnya sudah dipelajari di kota Tarim. Jadi beliau itu orang Yaman. Kitab Safinatin Najah ini sudah dipelajari di banyak pesantren, di banyak kampus di kota Tarim sana. Maka kata beliau, rajani ba'du uli sya'ni min dzawil fadli wal irfani an aktuba alaihi syarhan sahlan. Nah, beliau ini As-Sayyid Ahmad Ibn Umar Asy-Syatiri menulis kitab Nailur Raja itu bukan karena kemauan beliau, tapi karena permintaan orang-orang, beberapa orang-orang yang dianggap punya jabatan di situ, agar menulis kitab yang sahlan, yang mudah. Jadi insya Allah kitab Nailur Raja ini cocok untuk semua kalangan, baik itu untuk pemula, untuk siapapun yang baru belajar agama. Jadi luar biasa ya, ada seorang yang diminta oleh orang-orang yang punya kehormatan di tempat itu di Tarim untuk menulis kitab. Dan perlu untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, penulis ini Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah, ketika menulis ini umurnya baru 24 tahun. Baru 24 tahun. Saya pribadi baru 24 tahun. Belum apa-apa dibandingkan dengan beliau. Baru belajar. Beliau sudah nulis kitab dan diperintahkan, diminta oleh orang-orang untuk menulis kitab. Jadi beliau ini memang sudah terpercayalah ilmunya. Kita bisa melihat ya, zaman sekarang anak muda umur 24 tahun ngapain ya?
Jangankan 24 tahun, mungkin 28 tahun, ya anak-anak muda kita ngapain lah begitu. Kemudian ala tariqatil mutaqaddimin al-musla tarikan fihi tatwil wal i'ab. Ini bagus. Jadi beliau menulis kitab ini tanpa bertele-tele katanya, dan lugas, tanpa bertele-tele dan sangat lugas kata-katanya. Jadi sudah jelas, akan gampang kitab ini. Muktasiran ala ma dallat alaihi ibaratul kitab, dan sangat ringkas. Muktasiran, sangat ringkas. Maka beliau namakan kitab ini Nailar Raja bi Syarhi Safinatin Najah. Ja'alahu Allahu khalisan liwajhihil karim, amin. Beliau mengharapkan agar kitab ini ditulis karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Beliau kemudian masuk di penjelasannya, tadi muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, ketika para ulama menulis sebuah karya, menulis satu kitab, semuanya itu pasti memulai dengan kata atau dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa? Di sini dituliskan wal ma'na bimusahabati ismillahi ar-rahman ar-rahim uallifu kitabi hadza mutabarrikan. Maksudnya dengan membersamai kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini, ya, dengan membersamai nama Allah yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, uallifu hadzal kitab atau uallifu hadza kitabi, saya tulis kitab ini mutabarrikan, berharap agar supaya Allah memberikan berkah di situ, ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, kenapa bukan Al-Malik Al-Quddus? Kenapa mesti Ar-Rahman Ar-Rahim? Karena Bapak Ibu sekalian, Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah dua nama yang sudah mencakup semua 99 nama itu, dan juga sifat Allah. Ar-Rahman adalah nama Allah yang memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta. Yang saya bilang tadi, seluruh makhluk dapat hidup, dapat hewan dapat. Kalau kita bilang kita makan, monyet juga makan, bebek juga makan, kuda juga makan. Itu Ar-Rahman. Nah, kalau Ar-Rahim, tidak semua diberikan. Ar-Rahim itu tidak semua nikmat diberikan kepada seluruh makhluk. Itu Ar-Rahim. Beliau mengatakan wa qad iftatahal muallifu kitabahu bil basmalah. Asy-Syaikh Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami memulai kitabnya dengan atau matanya dengan mengucapkan basmalah lil iktidai bil Qur'anil Aziz, agar supaya apa? Ketika kita mengucapkan bismillah dalam memulai apapun, amal apapun, dengan mengucapkan basmalah tersebut, kita sebenarnya mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga walil amali biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengamalkan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perintah, setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka dia terputus. Maksudnya apa? Naqisu fihil barakah, tidak ada berkah di situ. Ya, selesai mungkin kegiatannya, tapi tidak ada berkah di situ. Dalam riwayat lain dikatakan fahuwa abtar, sama, terputus. Dan dalam riwayat lain dikatakan fahuwa ajzam. Ajzam ini mungkin waktu Covid kita semua pernah menghafal doa ini, ya. Doa yang Allahumma inni a'udzubika minal barasi. Pernah, ya? Semoga aku berlindung kepada Allah dari penyakit kusta dan seterusnya dan segala virus. Kusta itu dalam bahasa Arab namanya juzam, jamaknya ajzam. Nah, ini ajzam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibarat kalau kegiatan yang kita lakukan itu ibarat fisik tubuh itu, kemudian tidak tidak didahulukan dengan bismillah, maka dia akan terkena kusta. Ibarat fisik begitu. Itu maksud dari hadis itu atau riwayat ini. Kemudian perlu untuk diketahui bahwa basmalah ini mempunyai 5 hukum.
Beliau katakan di sini, walil basmalati khamsatu ahkam. Bismillah itu mempunyai 5 hukum. Maksudnya apa? Hukum yang pertama, al-wujub, yaitu wajib. Kapan bismillah itu harus dibaca, wajib untuk dibaca? Yang pertama, kama fis shalah, saat salat. Kemudian saat melakukan hal-hal yang wajib lah. Misalkan saat salat, kemudian apa lagi? Tawaf dan seterusnya. Nah, bismillah ini juga mempunyai hukum hurmah atau haram. Haram kita mengucapkan basmalah saat apa? Alal muharrimi li dzatihi kasyarbil khamri. Saat misalkan saat ini minum khamar, saat mau bohong macam bismillahirrahmanirrahim, saya minum cap tikus gitu atau bir, kan nggak boleh. Atau ketika kita ingin membaca surah At-Taubah, itu diharamkan untuk membaca basmalah. Yang surah yang dimulai dengan bara'atum minallahi wa rasulih, ada nanti dilihat, dan di situ tidak ada bismillahnya memang. Kenapa diharamkan membaca bismillah di surah itu, Ustaz? Ya, dalam riwayat dikatakan karena surah At-Taubah ini turun saat ini, saat perang. Perang itu kan kalau kita katakan ini ya kasar ya, pakai ya kasar lah, membunuh begitu. Masa Ar-Rahman Ar-Rahim disertai dengan hal-hal seperti itu? Seperti itulah kira-kira, wallahu taala alam. Wan nadbu, dan juga sunnah. Bismillah ini sunnah untuk kita baca saat apa? Ala kulli amrin dzibalin, ya ay halin yuhtammu bihi syar'an kal wudu'i wa kata'lifil kitabil an-nafi'a kama taqaddam. Maksudnya apa? Bismillah itu, bismillahirrahmanirrahim itu menjadi sunnah dibaca ketika kita ingin melakukan hal-hal yang sunnah pula. Seperti itu. Kemudian wal karahatu, dan bismillah ini menjadi makruh ketika kita melakukan alal makruhil lidzatihi kanadhri ma yukrahu nadhruhu, ketika kita ingin melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir wal ibahatu, dan juga bismillah ini bisa menjadi boleh-boleh saja untuk dibaca ketika melakukan alal mubahatil lati la syarafa fiha, ketika melaksanakan hal-hal yang boleh-boleh saja. Ustaz Afwan, bisa minta tolong fotoin? Iya. Karena klimata'in min makanin ila akhar. Bismillah itu dia bisa menjadi boleh-boleh saja ketika kita ingin, misal air gelas ini saya pindahkan ke sini, saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh-boleh saja, tapi tetap mendapatkan pahala. Di antara semua hukum-hukum ini Bapak Ibu sekalian, meskipun dia berhukum boleh dan seterusnya, sebaiknya ketika kita melaksanakan satu kegiatan yang mubah, apalagi yang manfaat, apalagi yang wajib, hendaklah kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Meskipun hanya bismillah, tidak apa-apa, tapi lebih afdal bismillahirrahmanirrahim. Taib, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Kemudian dalam matan Safinatun Najah dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semua kita mungkin tahu maknanya ya, tahu artinya. Segala puji bagi Allah, Tuhan atau Rabb semesta alam. Perlu untuk kita ketahui bahwa alhamdu itu kalau dalam bahasa Arab namanya jumlatun ismiyah. Apa itu jumlatun ismiyah? Kalimat yang didahului dengan kata benda, al-isim. Alhamdu itu kan isim, kata benda. Apa maknanya? Maknanya adalah kita menetapkan bahwa pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka sebenarnya sudah tidak ada pujian lagi selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak boleh memuji sesama manusia. Boleh, tapi mesti didahului dengan memuji kepada Allah. Kita lihat ada teman kita beli iPhone misal, jangan langsung, bagus ya, bilang masya Allah tabarakallah, bagus HP-nya antum gitu. Kalau orang Makassar bilang bagusnya HP tak, kira-kira seperti itu.
harus didahului dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita memuji sesuatu tanpa mengucap nama Allah, itu bisa kena penyakit ain. Tahu ya, penyakit ain itu dihasilkan dari penglihatan seseorang, entah itu dia bertakwa, entah itu dia orang kafir, siapapun. Ketika tidak dibersamai dengan kalimat-kalimat yang thayyibah, kalimat-kalimat Allah, maka itu bisa kena penyakit ain. Dan bahayanya penyakit ain ini bisa berujung kematian. Ini bukan cerita-cerita belaka, tapi memang benar penyakit ain. Rasulullah juga pernah kena penyakit ain ini. Bukan sengaja. Tidak sengaja. Ini bahayanya penyakit ain. Banyak penyakit kita kena sakit, saya kok sakit ya, padahal tidak begadang, sudah olahraga, mungkin sudah makan makanan sehat, tapi tetap saja sakit, tetap saja demam begitu, dan seterusnya. Itu perlu dicek. Mungkin kita jarang zikir pagi petang, karena zikir pagi petang ini dapat melindungi kita dari penyakit apapun, termasuk penyakit ain ini. Bahaya sekali. Yang bahaya juga jamaah sekalian, penyakit ain ini kita tidak bisa kontrol, kita tidak tahu dari siapa saja ya. Kalau virus COVID yang kayak kemarin, kita tahu kan, kita bisa mungkin pakai masker, rutin cuci tangan, dan kita tahu oh ini kena COVID, jadi kita jaga jarak begitu. Kalau penyakit ain kita tidak bisa tahu. Maka itu pentingnya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan war-rabbu ma'nahu al-malik wa lahu ma'an ghairu hadza. Ada kalimat ar-rabb di situ, artinya adalah raja. Raja di sini saya ingin jelaskan sedikit. Dalam pembacaan surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar bacaan Maliki Yaumiddin, mimnya dipendekkan. Ada mungkin yang Mali, yang biasa kita dengar ya, Maliki Yaumiddin. Ini terkait raja ya. Ada juga yang baca Maliki Yaumiddin, artinya beda. Kalau Maliki Yaumiddin itu raja, kalau Maliki Yaumiddin itu artinya memiliki, yang memiliki. Maksudnya apa? Maksudnya Bapak Ibu sekalian, Allah itu raja dan sekaligus dia yang memiliki. Karena kenapa? Karena ada raja tapi dia tidak memiliki, dan ada yang memiliki tapi bukan raja. Allah Subhanahu wa taala adalah kedua-duanya. Dia yang maha raja dan maha memiliki. Itu makna ar-rabb. Kalau makna seluruhnya, makna alhamdulillahirabbil alamin, beliau katakan di sini as-sana'u bil lisan, artinya puji-pujian dengan lisan, alal jamilil ikhtiyari, terhadap sesuatu yang indah yang sudah dipilihkan. Yang saya bilang tadi, kenapa sih harus ar-Rahman sama ar-Rahim? Kenapa itu yang dipilih? Karena itulah yang paling indah, itulah yang paling mencakup semua makna asma'nya Allah Subhanahu wa taala yang 99. Ala jihatit tabjil, dengan bentuk pemujaan kepada Allah. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita harus dalam bentuk memuja, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti maknanya, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mukhtassun billahi, dikhususkan hanya kepada Allah. Malikil insani wal jinni, rajanya manusia dan jin. Wal malaikah, dan juga malaikat. Puji-pujian sekali lagi dikatakan di sini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada siapa-siapa. Walhamdu, kata walil hamdi, kata penulis ini, walil hamdi arkanu khamsatun. Untuk alhamdu sendiri, puji-pujian, kata beliau, arkanu khamsun, dia mempunyai 5 rukun, 5 hal yang harus ada di dalam pujian itu. Yang pertama, hamidun. Hamid ini bukan Pak Hamid ya, mohon maaf kalau ada namanya Pak Hamid di sini. Hamidun artinya wahwa munsyiul hamdi, yang memuji pelakunya, itu hamidun. Kemudian mahmudun wahwal mun'im, yang dipuji. Wa mahmudun bihi wahwal lisanu mathalan. Wa mahmudun bihi ini
alat yang kita pakai untuk memuji. Misal lisan ketika sholat, berarti tubuh, apalagi misalkan hati, kita memuji dalam hati, nah itu mahmudun bihi. Kemudian yang terakhir mahmudun, yang keempat ya, mahmudun alaihi, yaitu apa yang kita puji, nikmat, nah itu yang kita puji. Sebelum lanjut, kita perlu tahu nih, kadang ada beberapa orang yang, bahkan saya sendiri pernah ikut kajian seorang ustadz, ada pertanyaan semacam begini, Ustadz, saya jarang sholat, kalau Ramadan bolong-bolong puasa dan tidak pernah diganti, tapi hidup saya baik-baik saja kok, mobil saya Fortuner katanya, saya tinggal di perumahan elit gitu. Ada begitu pertanyaannya, saya sehat-sehat saja. Kata Hasan Al-Basri, pertanyaan ini pernah ditujukan kepada Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya, kata beliau ketika ditanya ini, kata beliau, ketahuilah, azab yang paling pedih bukanlah ketika kita diazab, diberikan penyakit, diberikan musibah, bukan. Azab yang paling pedih adalah, kata beliau, adalah ketika Allah meninggalkan kita dengan kenikmatan-kenikmatannya. Kan enak ya kalau kita salah kemudian ditegur, astagfirullahaladzim, iya benar ya gitu. Kalau kita nggak ditegur, kita kemudian lalai terus dalam kejahatan tersebut, benar nggak? Maka itu azab yang paling pedih, kata Hasan Al-Basri. Maka muncullah istilah al-istidraj. Mungkin ada yang pernah dengar ya, al-istidraj. Istidraj ini lawan daripada nikmat. Nah, makanya perlu untuk kita ketahui apa sih nikmat itu. Nikmat itu, jamaah sekalian, allati tuhmadu aqibatuha. Nikmat itu adalah yang kita suka terhadap akibatnya, yang Allah suka sebab akibat daripada nikmat tersebut. Kalau istidraj, allati la tuhmadu aqibatuha. Istidraj itu adalah yang tidak disukai akibatnya. Misal nih, kita mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan ini apa sih akibatnya ketika kita memakai nikmat ini? Kita punya mobil misal, kita pakai mobil tersebut dalam kebaikan, maka itu nikmat. Kalau mobil atau nikmat, ketika Allah memberikan kenikmatan kepada seorang hamba, kemudian hamba tersebut tidak memanfaatkan nikmat tersebut kepada hal yang baik, maka itu istidraj. Itu yang bisa kita pahami, mana nikmat, mana istidraj. Oh, saya diberikan nikmat atau istidraj nih. Lihat dulu, apakah nikmat yang Allah berikan kepada kita sudah manfaat belum? Kalau belum manfaat, bahkan Allah terus kasih tanpa kita minta dan tanpa kita ibadah, itu namanya istidraj. Tapi kalau ada juga ada yang minta tapi nggak dikasih-kasih, iya nggak? Kata ulama, ketika saya berdoa, lamastajabtullaha, kalau aku meminta kepada Allah dan kemudian Allah mengijabahnya, farahtu marratan, aku senang, aku bahagia sekali. Katanya aku bahagia sekali. Tapi kalau aku berdoa, walamma da'autullaha walam yastajibni, kalau aku berdoa kepada Allah dan Allah belum mengijabahnya, farahtu alfa marrat, aku bahagia berkali-kali katanya. Kenapa? Karena katanya pilihan Allah lebih baik daripada pilihanku. Kan ketika kita berdoa itu berarti pilihan kita. Tapi ketika kita tidak diberikan apa yang sebenarnya kita minta, tapi sebenarnya tidak diberikan, ditangguhkan mungkin, itu sebenarnya pilihan Allah. Maka kata ulama ini, pilihan Allah lebih baik daripada pilihan saya, maka saya senang berkali-kali. Itu perbedaan nikmat dan istidraj. Kemudian wasighah, sighah itu kalimat. Nah, contoh alhamdulillah, masya Allah, wa zaidun karim, ya. Oh, orang ini mulia begitu. Nah, itu puji-pujian kalimatnya. Dan perlu untuk kita ketahui bahwa alhamdulillah ini mempunyai terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, hamdu qadimin li qadim. Maksudnya apa? Itu pujian dari Allah
untuk Allah. Contohnya dalam Al-Quran, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu pujian Allah untuk dirinya, banyak di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, hamdu qadimin li hadithin. Itu pujian Allah untuk hambanya, untuk makhluk. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ni'mal abdu innahu awwab. Itu contoh pujian Allah kepada hamba atau makhluk. Kemudian yang ketiga, hamdu hadithin liqadimin. Itu pujian hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal contoh kalimatnya biasa, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang terakhir, hamdu hadithin li hadithin. Itu pujian makhluk kepada makhluk. Yang saya bilang tadi, harusnya ketika kita memuji memuji Allah, maka memuji makhluk, kita harus menyertai juga pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut kalimat dari matan ini, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Maknanya adalah, artinya adalah, dan dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin ini, dengan Allah itu maksudnya kita meminta pertolongan ala umurid dunya waddin, terhadap perkara dunia dan juga perkara akhirat. Saya izin minum dulu ya. Di dalam sholat, kita lanjut. Di dalam sholat kita sering membaca surah Al-Fatihah itu ya. Apa bunyinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Seharusnya Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah sholat 5 waktu di masjid sudah harus memurnikan ibadah kita kepada Allah. Tidak perlu memurnikan ibadah, tidak perlu mencampuri ibadah kita dengan ibadah-ibadah kepada selain Allah. Memang ada Ustaz, ada. Kita ke masjid ingin dipuji orang, itu tidak murni ibadah kita. Wabihi wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Bapak Ibu sekalian, tahu Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Beliau adalah ulamanya sahabat. Jadi sahabat itu semuanya ulama. Di antara mereka ada lagi yang lebih ulama. Salah satunya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau satu hari beliau mengatakan, satu hari itu aku pernah dibonceng oleh Rasulullah dengan onta. Di tengah perjalanan, kata beliau, Rasul mengatakan kepadaku, wahai anak kecil. Dikatakan waktu itu beliau sekitar umur 7-10 tahun lah. Nah, u'allimuka kalimat, ya, aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Salah satunya, kata Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillaha. Jika kamu ingin minta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta tolong, kata Rasulullah, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin sesuatu, jamaah sekalian, seharusnya yang paling pertama kita mintai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sakit, jangan langsung kepikiran dokter. Bukan berarti tidak boleh ke dokter ya, tidak boleh berobat, bukan. Tapi yang paling pertama kita harus kerjakan adalah meminta kesembuhan kepada Allah. Seharusnya kita kerjakan adalah sholat dulu 2 rakaat, kemudian minta diampunkan dosanya. Jangan langsung minta kesembuhan, ya boleh, ya, minta diampunkan dosanya melalui penyakit ini, kemudian minta kesembuhan. Begitupun dengan yang lain. Apa yang kita inginkan, minta kepada Allah. Ingin ketakwaan, minta kepada Allah. Ingin nikmat, minta kepada Allah, dan seterusnya. Dan kalau ingin meminta tolong, ya, kata Rasulullah, fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah. Ketika kita ditimpa musibah, jangan orang dulu yang, jangan manusia dulu yang kita ingat. Harusnya Allah dulu yang kita ingat untuk kita minta tolong. Ya. Kata Rasulullah di akhir hadis ini, kalaulah seluruh makhluk
seluruh manusia berkumpul untuk menyakitimu, kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, kalau bukan takdirmu untuk tersakiti, maka itu tidak akan terjadi. Kalaulah, kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, kalaulah semua makhluk, semua manusia berkumpul untuk memberikanmu manfaat, tapi itu belum takdirmu, maka engkau tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepadamu. Itu kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, umur 10 tahun waktu itu. Bayangkan bagaimana sahabat, generasi sahabat ini menjadi kemudian generasi yang terbaik. Umur bocah 10 tahun, ya, materi pendidikannya seperti ini, ya. Anak-anak kita mungkin umur 10 tahun dikasih materi apa? Cocomelon, ada itu di YouTube. Cocomelon, iya nggak sih? Yang kartun-kartun seperti itu, udah 10 tahun masih nonton yang seperti itu. Para sahabat jamaah sekalian, umur 10 tahun sudah diajari kalimat-kalimat seperti itu. Kalau kamu minta tolong, kalau mau minta sama Allah ya nak. Bahkan kalimat beliau, ya gulam, wahai anak kecil, wahai bocah, begitu kira-kira. Ihfadhillaha, kalau jagalah Allah, begitu. Itu kalimat-kalimat Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Maka kita kalau mau apa-apa harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, ulama-ulama terdahulu itu karya-karyanya, buku-bukunya berkah. Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, umurnya 42 tahun. Tidak menikah, wafat di umur 42 tahun, masih sangat muda. Tapi masjid mana yang tidak kenal Riyadhus Shalihin? Di muka bumi ini, masjid mana yang tidak kenal kitab Riyadhus Shalihin? Pelajar pesantren mana yang tidak kenal kitab Arba'in An-Nawawi? Siapa yang tidak kenal kitab-kitab ini? Bayangkan betapa terangnya kubur beliau saat ini. Beliau sedang menikmati karya-karya beliau. Itu kenapa? Karena kalimat ini, wabihi nasta'in, dan dengan Allah saya meminta pertolongan. Begitu. Kalau kita kan enggak ya, kebalik dengan itu. Maka yang kita kejarkan mungkin kalau kita pribadi materi, bukan berkah. Kalau ulama-ulama terdahulu mengapa berkah karya-karyanya? Ya, karena itu. Makanya contoh sahabat Abu Hurairah, setiap ada hadis an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, atau rawahu Bukhari, setiap diucapkan nama-namanya itu maka pahalanya ngalir terus. Kemudian wasallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin atau khatimin nabiyyin, dan semoga salawat dan salam tercurah kepada sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin atau khatimin nabiyyin, ya. Beliau dalam matan ini mengucapkan sayyiduna, maka sepantasnya kita juga mengucapkan kepada Nabi Muhammad sayyiduna, ya. Kata ulama, kalau sayyiduna ini lebih amannya jangan diucapkan ketika salat. Kan di kalimat solawat itu, di tasyahud itu tidak ada kata sayyid di dalam hadis itu, ya. Maka ketika kita ingin mengucapkan sayyid, bagusnya, lebih amannya di luar salat. Maknanya apa? Perlu sebelum kita lanjut, mungkin kita sering mendengar khatimin nabiyyin atau khataman nabiyyin. Ada khatim, ada khatam. Khatim itu artinya pungkasan, penutup, itu khatim. Kalau khatam artinya stempel, cincin. Maksudnya apa? Mana yang benar Ustaz? Khatim atau khatam? Dua-duanya benar. Kalau digabungkan maknanya khatim sama khatam, maksudnya adalah Nabi Muhammad adalah khatim atau penutup para nabi, dan beliau juga khatamin nabiyyin. Beliau adalah tanda berakhirlah risalah ini. Jadi dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW itu merupakan tanda atau stempel berakhirnya risalah Islam ini. Dan makna lain, cincin kan indah ya. Cincin itu indah, entah dia terbuat dari emas, terbuat dari perak, dia itu indah. Maka nabi yang paling indah, nabi yang paling bagus adalah Nabi Muhammad SAW. Makna dari solawat itu, rahimallahu sayyidana Muhammadan khatamin atau khatimin nabiyyin rahmatan makrunatan bitta'zim wa hayyahu.
Semoga Allah merahmati Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, rahmat yang dibarengi dengan ta'zim, memuliakan. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita perlu tahu kenapa kita harus memuliakan Nabi Muhammad SAW. Karena Allah memuliakan beliau. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memanggil Nabi Musa, beliau mengatakan ya Musa. Di dalam Al-Quran silahkan lihat, semua nabi-nabi dipanggil langsung dengan namanya, Ibrahim, Nuh, dan seterusnya. Tapi Nabi Muhammad ya ayyuhan nabi, tidak ada langsung ya Muhammad, tidak ada. Pasti dengan gelarnya beliau, ya ayyuhan nabi. Ketika kita menemukan ada nama Muhammad di situ, itu bukan panggilan tapi pengkabaran. Ya, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah, itu bukan panggilan. Tapi ketika Allah memanggil Nabi Muhammad, bukan langsung dengan namanya, tapi dengan gelar beliau. Lihat, Allah saja menghormati beliau, maka apatah lagi kita dengan umatnya. Maka ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW harus dengan ta'zim, pemuliaan, bukan pemujaan, pemuliaan. Ya, kata Rasulullah, siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat Allah kepada hambanya adalah rahmat dan berkah. Kemudian waqala al-imam al-Rafi'i rahimahullah, innal ma'na, maksud Imam Ar-Rafi'i berkata, sesungguhnya makna daripada salawat tersebut, azzamallahu Muhammadan fid dunya bi'ila'i dzikrihi, Allah memuliakan Nabi Muhammad dengan mengucapkan namanya di dunia. Bukankah ketika kita azan nama Nabi Muhammad diucapkan terus menerus, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan ketika para ustadz, ketika kita ingin berpidato, kita mendahului pidato kita dengan apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, itu maknanya. Wa idamati syar'ihi, syariatnya lestari begitu, terus menerus dari beliau diutus sampai sekarang ada terus. Wa fil akhirati bi syafi'ihi fi ummatihi, dan di akhirat kelak beliau diizinkan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, surga yang kita harapkan itu tidak akan dibuka kecuali oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika di akhirat kelak beliau akan mengetuk pintu surga, penjaga pintu surga mengatakan, siapa itu? Beliau mengatakan, saya Muhammad, saya diperintahkan untuk membuka pintu ini. Kata malaikat itu, aku tidak diperintahkan untuk membuka pintu ini kecuali olehmu. Maka dibukalah pintu surga, beliau masuk, kemudian umatnya dulu. Jadi kita yang paling terakhir lahir, tapi kita lah yang akan pertama kali masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Itu karena beliau, karena syafaat beliau. Wa ijzali mathubatihi, dan limpahan pahala kepada beliau. Limpahan pahala kepada beliau sudah tidak terhingga. Wa ibda'i fadlihi lil awwalina wal akhirina bil maqamil mahmud. Ya, dan keutamaan beliau kepada orang-orang yang terdahulu dan kepada orang-orang yang akan datang. Wa taqdimihi ala kafatil mu'minin, dan pengorbanan beliau kepada seluruh mukmin. Kalau orang-orang Nasrani mengatakan Yesus itu dikali salib untuk mengorbankan beliau, ya, agar supaya dosa-dosa orang-orang Nasrani ini, seluruh umat manusia terampuni, itu sangat fatal. Seharusnya yang berkorban adalah, yang sebenarnya adalah yang berkorban adalah Nabi Muhammad SAW, karena dalam hadis beliau mengatakan, sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut, kata beliau, setengah masing-masing kita, setengah sakaratul maut kita itu ditimpakan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu pengorbanan beliau. Setengah rasa sakit sakaratul maut kita ditimpakan kepada beliau, dan itu beliau yang minta, bukan Allah yang kasih. Kemudian wa alihi wa sahbihi ajma'in, dan juga salawat, semoga salawat kepada keluarga beliau dan kepada sahabat-sahabat beliau. Keluarga beliau jelas ya, mereka adalah orang-orang yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Adapun sahabat, perlu untuk kita ketahui bahwa siapa saja sahabat ini, sahabat adalah mereka yang pernah bertemu Nabi, kemudian beriman kepada Nabi sampai mereka
wafat, sampai sahabat ini wafat, bukan sampai Nabi wafat. Karena kenapa? Di zaman dulu ada yang pernah bertemu Nabi, Abu Jahal, ya, tapi tidak beriman. Nah, syarat kedua untuk menjadi sahabat harus beriman. Dan syarat terakhir adalah imannya sampai sahabat ini wafat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena ada sahabat, ada orang, bukan sahabat, afwan, ada orang yang dia sudah bertemu Nabi, sudah beriman, tapi ketika Nabi wafat menjadi murtad. Itu bukan sahabat. Maka sahabat ini harus memenuhi 3 kriteria ini. Ada juga orang yang hidup di zaman Nabi, tapi dia beriman kepada Nabi, kemudian dia wafat dengan imannya itu, tapi tidak pernah bertemu Nabi. Kita pernah mungkin mendengar Uwais Al-Qarni. Nah, itu beliau dikategorikan oleh ulama sebagai tabi'in, bukan sahabat, meskipun beliau hidup sezaman dengan Nabi, tapi beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini juga selain wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin, kita harus sering mengucapkan wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maknanya adalah la qudrata likulli makhluqin ala ayyi amalin illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kemampuan, la qudrah, tidak ada kemampuan likulli makhluk, setiap makhluk, tidak ada kemampuan pada setiap makhluk ala ayyi amalin, terhadap apapun itu, entah itu pekerjaan, pikiran dan seterusnya, illa billahil aliyyil azim, kecuali itu adalah taufik atau kemudahan dari Allah yang maha tinggi dan maha mulia. Itu makna wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan kali ini. Masih ada sekitar 5 menit. Mungkin ada yang ingin bertanya seputar materi kita pada pagi hari ini. Sudah masuk syuruk. Oke, kalau sudah tidak ada, kita tutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa terus mengistiqomahkan kajian kita ini dan kajian-kajian selanjutnya insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.